Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filina Cindy dari kelas 12 IPS 4, absen 35. Di sini saya akan membahas tentang teknologi komunikasi dan transportasi. Pertama, saya akan membahas tentang teknologi komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi komunikasi itu? Komunikasi sendiri adalah suatu proses penyampaian informasi yang berupa pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Sedangkan teknologi komunikasi mengacu pada semua alat yang digunakan untuk mengirim, menerima, dan memproses informasi. Contoh teknologi komunikasi yang berkembang pada masa sekarang adalah laptop, handphone, komputer, dan lain-lain. Perkembangan teknologi komunikasi pada zaman dahulu. Teknologi komunikasi yang berkembang pada zaman dahulu adalah radio, surat, dan satelit. Ngomong-ngomong tentang satelit, kalian tahu nggak sih, Indonesia merupakan salah satu negara yang mengembangkan satelit secara mandiri untuk komunikasi lokal, nasional, dan internasional. Satelit yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dikenal dengan sebutan sistem komunikasi satelit domestik Palapa, yang biasanya disebut juga dengan SKSD Palapa. Karena adanya satelit Palapa ini mampu mengubah hubungan komunikasi di wilayah Indonesia dan juga regional Asia Tenggara semakin lancar. Satelit Palapa ini digunakan oleh pemerintah Orde Baru dalam menyatukan wilayah Nusantara melalui komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi berkembang sangat pesat. Di sini saya akan sedikit mengulik tentang peran teknologi komunikasi. Peran teknologi komunikasi dalam bidang pendidikan sebagai sumber bahan ajar. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapatkan dari buku saja. Teknologi informasi komunikasi juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang dapat didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Yang kedua, sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur. Kini, proses belajar mengajar telah didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para murid pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. Selanjutnya, peran dalam bidang kesehatan, yaitu mempermudah dokter memprediksi penyakit. Dengan kemajuan teknologi membuat alat kesehatan yang modern sehingga dapat menyembuhkan penyakit. Kita juga dapat lebih sehat. Contohnya, dari media internet, kita dapat melihat obat-obat herbal yang dapat kita buat sendiri di rumah serta manfaatnya. Kita tahu kemana kita harus berobat. Dari internet, kita juga bisa tahu mana dokter yang terbaik. Sekarang kita berganti topik membahas tentang teknologi transportasi. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi transportasi? Teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia ataupun mesin. Lalu, transportasi sendiri digunakan dan diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Kapan sih manusia mengenal transportasi? Dan transportasi apa yang pertama kali dikenal oleh manusia? Apa penemuan transportasi? Diperkirakan manusia mengenal transportasi sejak masa praaksara. Jenis transportasi yang pertama kali dikenal adalah transportasi darat dan transportasi air. Dahulu transportasi darat masih menggunakan hewan dan manusia, dan transportasi air menggunakan kayu dan bambu yang sederhana. Di sini saya akan mengulik sedikit tentang perkembangan transportasi darat. Pemerintah Indonesia mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat. Salah satunya adalah perkembangan jalan bebas hambatan atau dikenal dengan sebutan jalan tol. Pembangunan jalan bebas hambatan pertama kali dilakukan oleh pemerintahan, yaitu pembangunan jalan tol Jakarta Bogor dan Ciawi yang dikenal dengan nama Jalan Tol Jagorawi.
Dalam rangka memperlancar perhubungan dan pertumbuhan ekonomi, baik di Jawa maupun di luar Jawa, dibangunlah jalan dan jalan tol. Pembangunan jalan tol terus berkembang oleh pemerintahan sehingga panjang jalan tol dimiliki Indonesia mencapai 653,418 km pada tahun 1997, dikelola oleh Jasa Marga maupun swasta. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.